Mungkin kita selama ini taunya JKN itu hanya untuk orang sakit gitu ya. Iya, benar, Mbak. Loh kita yang sehat apa dong manfaatnya gitu kan. Nah, sebenarnya kita ada program screening riwayat kesehatan ini yang memang diperuntukkan untuk pasien-pasien JKN yang sehat. Screening riwayat kesehatan ini merupakan proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan peserta gitu ya, secara selektif untuk mendeteksi resiko penyakit peserta dengan metode tertentu. Kalau dulu tuh kita baru mengakomodir 4 penyakit gitu. Nah, kalau sekarang untuk screening riwayat kesehatan ini kita mengakomodir 14 penyakit. Wow, gitu. udah Jadi tambah sudah 10 ya? Ya, betul. Jadi sudah semakin berkembang. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program wawancara khusus bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat. Hari ini kita bukan hanya akan membahas hal-hal yang tentang yang pasien-pasien yang sakit seperti kemarin ya, tapi juga untuk masyarakat atau Sobat WK yang merasa sehat gitu ya, khususnya lewat screening riwayat kesehatan. Sudah hadir bersama saya hari ini adalah Mbak Ayu Linda, staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat. Saya sapa dulu ya. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak. Apa kabar Mbak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak gini, terima kasih loh sudah hadir di sini, kembali hadir di studio lagi untuk nemenin kita, nemenin saya terutama ya ngobrol tentang BPJS Kesehatan dan segala hal yang suka ditanya sama masyarakat gitu ya Mbak ya. Baik, Mbak Ayu, gini, kan ada ya Mbak, tadi tuh di awalan saya sudah sempat info bahwa kadang-kadang kita merasa sehat, tapi tentunya juga harus memperhatikan tentang kesehatan kita lewat screening riwayat kesehatan. Nah itu kadang-kadang orang tuh suka mengabaikan gitu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya kalau dari kan sudah banyak ya Mbak peserta JKN itu ya, bagi para peserta JKN ini manfaatnya bagi apa namanya yang untuk kami-kami yang sudah yang merasa sehat saat ini tuh dan tidak memiliki keluhan itu bisa nggak sih Mbak untuk melakukan screening riwayat kesehatan ini pakai JKN tentunya? Silakan. Oke, baik. Ini terkait manfaat JKN lagi ya Mbak ya. Baik, memang untuk screening riwayat kesehatan sendiri ini merupakan salah satu gitu ya dari program promotif preventif juga gitu ya. Kalau kemarin kita bahas tentang program rujuk balik gitu ya. Untuk khusus pasien-pasien ya. Ya, itu khusus untuk pasien JKN yang sudah sakit gitu ya. Nah, mungkin kita selama ini taunya JKN itu hanya untuk orang sakit gitu ya. Iya, benar. Loh kita yang sehat apa dong manfaatnya gitu kan. Nah, sebenarnya kita ada program screening riwayat kesehatan ini yang memang diperuntukkan untuk pasien-pasien JKN yang sehat gitu ya. Jadi memang sasarannya itu adalah peserta-peserta JKN yang sehat gitu. Nah, untuk manfaat peserta JKN gitu ya, salah satunya itu adalah screening riwayat kesehatan gitu. Jadi screening riwayat kesehatan ini merupakan proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan peserta gitu ya, secara selektif untuk mendeteksi resiko penyakit peserta dengan metode tertentu gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya gampangnya gini, kayak kita ngisi kuesioner gitu, tapi seputar riwayat kesehatan diri kita sendiri, kemudian riwayat keluarga dan juga pola konsumsi sehari-hari gitu. Kemudian untuk screening riwayat kesehatan ini kan sebenarnya programnya sudah lama ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kita baru mengakomodir 4 penyakit gitu. Nah kalau sekarang untuk screening riwayat kesehatan ini kita mengakomodir 14 penyakit. Wow, gitu. udah jadi tambah sudah 10 ya? Ya betul, jadi sudah semakin berkembang gitu. Oke, semakin luas juga ya Mbak ya? Ya betul. Nah 14 penyakit itu diantaranya ada DM, kemudian betul ada hipertensi, karena memang 2 penyakit ini tuh istilahnya itu cikal bakal dari penyakit-penyakit lainnya gitu Mbak. Jadi kalau misalkan tidak dikontrol itu bisa kemana-mana komplikasinya. Oke.
Jadi selain 2 tadi, ada ischemic heart disease, kemudian ada stroke, ada kanker leher rahim, kemudian kanker payudara, terus anemia remaja putri, tuberkulosis, kemudian ada hepatitis B dan C, PPOK, talasemia, kanker kolorektal, dan juga kanker paru gitu. Jadi untuk yang screening riwayat kesehatan ini mengakomodir 14 penyakit tersebut. Cukup Gitu, penting ya untuk mengetahui kita nih sebenarnya kayak ngerasa sehat tapi beneran sehat nggak sih? Nah itulah lewat screening riwayat kesehatan. Dan ternyata BPJS sendiri tuh melayani hal itu gitu ya Mbak ya. Nah sekarang gini Mbak, banyak banget tuh orang merasa sehat atau sok sehat ya gitu ya. Nah kenapa sih Mbak screening riwayat kesehatan itu penting untuk dilakukan meskipun kondisi misalnya kayak sekarang nih ya, kayak saya merasa sok sehat gitu ya Mbak, mungkin dengan kondisi tubuh sedang baik-baik aja. Kemudian dari usia minimal berapa program ini tuh bisa dijalankan atau boleh dilakukan gitu Mbak? Ya, jadi memang screening riwayat kesehatan itu penting ya untuk dilakukan karena memang tujuannya itu adalah untuk mendeteksi secara dini gitu ya terhadap resiko 14 penyakit tadi. Oh, yang tadi sudah disebutkan ya. Baik. Jadi nanti kan screening riwayat kesehatan itu kan kayak kita ngisi kuesioner nih. Nanti akan keluar hasilnya apakah kita berisiko atau tidak berisiko terhadap salah satu atau dari beberapa penyakit yang 14 penyakit tadi gitu ya. Nah untuk sasaran pesertanya sendiri itu seluruh peserta JKN gitu ya, mulai dari usia 0 bulan. Oh, gitu. Baik. Jadi dari 0 bulan gitu ya, kalau misalkan dia sudah ada nomor kartu JKN-nya itu sudah bisa dilakukan screening riwayat kesehatan. Gitu. Sampai dengan batas usia yang tidak ditentukan. Tidak ya, ditentukan. Baik, jadi semua masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN itu bisa memanfaatkan itu. Malah harus ya Mbak ya. Betul. Biar nggak sia-sia ya. Iya, betul kan sayang banget kan Mbak. Ya, kita sudah bayar iuran ya Mbak. Tapi kita tidak memanfaatkan manfaat dari program JKN sendiri. Ya gitu. Baik Mbak kan kita udah tahu ya Mbak. Tadi Mbak sudah terangkan pentingnya screening riwayat kesehatan untuk setiap orang atau setiap masyarakat meskipun dia sedang merasa baik-baik saja gitu ya Mbak. Nah sekarang tentu kita juga perlu tahu nih Mbak bentuk dari pemeriksaannya tadi. Yang tadi kan Mbak sudah sebutkan 14 tadi ya. Sekarang jenis dari pemeriksaan screening kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan itu apa aja Mbak? Kira-kira apakah semuanya? Ya, baik. Jadi untuk screening riwayat kesehatan ini kan tadi berupa pengisian kuesioner gitu ya. Total pertanyaan sih ada sekitar 49 pertanyaan. Banyak juga ya. Iya, tapi itu tergantung Mbak, tergantung dari jenis kelamin dan usia. Jadi setiap orang itu akan berbeda gitu pertanyaannya. Gitu. Jadi baik. Tergantung jenis kelamin dan usia dari peserta tersebut. Baik. Jadi dari 49 pertanyaan tadi itu dikelompokkan per penyakitnya gitu. Per penyakitnya kan tadi ada 14 ya Mbak ya. Ada 14 penyakit. Misalkan kayak kita nih perempuan itu kan ada pertanyaan seputar screening kanker serviks gitu ya. Nah, kalau yang mengisi itu laki-laki itu nggak akan muncul pertanyaannya. Ya, Mbak. Betul. Jadi memang sudah disesuaikan dengan usia dan juga jenis kelaminnya. Nah, itu kan baru pengisian pertanyaan gitu ya, kayak isi kuesioner lah istilahnya. Nah, dari hasil screening riwayat kesehatan tersebut, jika hasilnya itu beresiko gitu ya terhadap salah satu dari 14 penyakit tersebut, itu ada pemeriksaan screening lanjutan. Baik. Gitu. Tergantung nih dari hasilnya dia beresikonya kemana gitu. Misalkan pasiennya ini beresiko diabetes mellitus gitu ya dari hasil SRK-nya, maka tindak lanjutnya itu peserta akan dilakukan pemeriksaan gula darah gitu ya, gula darah puasa dan juga postprandial. Dan tentunya itu dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu karena itu tindak lanjut dari screening riwayat kesehatannya. Di awal tadi gitu ya. Iya, jadi memang alurnya peserta itu wajib mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti ketahuan tuh ini beresikonya kemana gitu kan, beresiko penyakit apa aja gitu. Nah, nanti barulah peserta itu bisa datang ke FKTP gitu ya, ke puskesmas atau ke klinik tempat dia terdaftar
untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Lebih lanjut gitu ya. Jadi masing-masing penyakit ada tindak lanjutnya gitu kan. Tadi kalau misalkan DM pemeriksaan gula darah puasa dan postprandial. Kemudian contoh lain misalkan kanker serviks nih. Kanker serviks itu kan untuk peserta wanita yang memang sudah menikah gitu ya, terutama ya itu memang punya resiko gitu ya terhadap kanker serviks. Maka tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan IVA atau pap smear gitu. Dan itu juga sudah menjadi penjaminan BPJS kesehatan gitu ya. Jadi tidak ada iur biaya yang dibebankan ke peserta gitu. Nah, nanti kalau misalkan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya, nanti kan dilihat kan hasilnya apakah memang dia positif sakit itu atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata iya sakit gitu, katakanlah misalkan pasiennya beresiko kanker serviks gitu ya, dia dilakukan pemeriksaan pap smear, kemudian hasilnya misalkan positif gitu ya, ada di stadium berapa gitu. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan lebih gitu. lanjut lagi gitu. Betul, ya, Mbak, ya. nanti dirujuk gitu ya ke rumah sakit supaya nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu di rumah sakit gitu, dan itu dijamin semuanya oleh BPJS Kesehatan. Oke, baik. Menarik banget sih, Mbak. Nah, tapi tadi mamografi itu masuk nggak sih, Mbak? Kalau cek pemeriksaan untuk kanker payudara kita sadanis. Jadi pemeriksaan payudara oleh klinisi atau sadari gitu ya, pemeriksaan payudara secara mandiri. Biasanya itu akan diedukasi gitu ya oleh tenaga kesehatan gitu ya di FKTP untuk FKTP 1 tadi ya. Betul, untuk cara melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri gitu ya. Kalau misalkan ada benjolan ya bisa konsultasi lebih lanjut ke FKTP dan dilanjutkan lagi betul, gitu ya. Bisa dilakukan pemeriksaan lanjut gitu. Oke, baik Mbak. Tadi kan Mbak bilang bahwa pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh siapa aja sebuah umur, tergantung dari jenis kelamin dan usia. Pertanyaan gitu kan, kayak ngisi kuesioner. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak jadwal dan juga jenis screening yang sesuai dengan usia? Kayak misalnya mungkin usia anak saya yang masih sekian belas dengan usia saya yang sudah sekian puluh, itu kan pasti beda ya. Itu ada jadwalnya sendiri atau gimana kalau ketika kita sama-sama pergi bareng gitu? Gimana Mbak? Nah, kalau untuk screening riwayat kesehatan kan kita berangkatnya dari screening riwayat kesehatan dulu ya sebelum ke penapisan. Nah, untuk screening riwayat kesehatan ini kan frekuensinya dilakukan 1 tahun sekali gitu ya. 1 tahun sekali dan bisa dilakukan kapan saja gitu. Misalkan sekarang nih Mbak mau melakukan screening riwayat kesehatan, bisa gitu, silakan. Atau misalkan hari ini sudah nih, di tahun ini kan sudah nih karena frekuensinya 1 kali, berarti nanti per 1 Januari 2026 itu sudah bisa melakukan screening riwayat kesehatan kembali gitu. Baik. Jadi penentuannya adalah 1 tahun dalam satu kali dalam setahun gitu ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Nah, kemudian tadi Mbak sudah sebutkan ya, ada tergantung dari jenis usia dan jenis kelamin gitu kan Mbak ya. Nah, kemudian apakah screening kesehatan yang memerlukan rujukan atau cukup dilakukan di vaskes tingkat pertama aja Mbak? Kalau untuk screening riwayat kesehatannya sebenarnya itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Secara mandiri melalui kanal-kanal yang sudah tersedia gitu ya. Misalkan bisa melalui aplikasi Mobile JKN, ya, lagi-lagi Mobile JKN nih. Dimanfaatin banget berarti. Betul, jadi ya, karena memang banyak banget gitu yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi Mobile JKN tersebut gitu. Nah, salah satunya sih screening riwayat kesehatan ini gitu. Nah, atau bisa juga melalui Pandawa gitu. Jadi panduan melalui WA gitu ya. Nanti kita bisa WA nih ke nomor Pandawanya untuk screening riwayat kesehatannya. Atau bisa juga di websitenya BPJS Kesehatan gitu. Kalau misalkan memang ada waktu senggang bisa berkunjung ke webnya kami. Di situ ada screening riwayat kesehatan. Nah, kemudian selain itu kami juga sudah ada barcode gitu ya. Karena kan sekarang udah canggih ya Mbak. Apa-apa scan, apa-apa scan gitu ya. Nah, screening juga sekarang sudah ada barcode-nya gitu. Ini sudah tersebar di seluruh FKTP terdaftar kami gitu ya. Jadi peserta bisa langsung scan dan bisa melakukan secara mandiri gitu untuk screening riwayat kesehatannya. Nah, untuk tindak lanjutnya tadi kan hasilnya beresiko atau tidak beresiko ya Mbak ya. Kalau hasilnya itu beresiko, itu kan peserta alurnya berkunjung ke vaskes 1
gitu ya. Oh, fase 1 dulu ya, tetap ya. Tetap ke fase 1 karena kondisinya tidak emergensi gitu. Oh, jadi masih tetap, bisa ditangani oleh fase 1 betul, gitu ya Mbak ya. Nanti datang ke fase 1, konsultasi gitu ya dengan dokternya. Nanti dia resikonya penyakit apa gitu, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan resiko penyakitnya. Kayak tadi misalkan resikonya DM, tindak lanjutnya ya pemeriksaan gula darah gitu, atau misalkan resiko kanker serviks, pemeriksaan lanjutannya IVA atau pap smear gitu. Nah, nanti dari situ akan dilihat lagi nih, dievaluasi lagi apakah hasilnya itu memang sakit atau tidak gitu, dan memang jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut itu akan dirujuk ke rumah sakit gitu untuk penata laksanaan lebih lanjut gitu. Baik Mbak, jadi ini saya balik lagi ya Mbak ya. Screening riwayat kesehatan yang harus dilakukan oleh para peserta JKN. Itu tadi ibaratnya kayak cuma ngisi kuesioner aja di awal-awal ya. Nanti tuh bener cuma ngisi kuesioner, setelah itu kalau misalnya menunjukkan tanda-tanda khusus yang berisiko ataupun baru dilanjutkan lagi pemeriksaannya dengan mobile JKN juga gitu ya Mbak ya. Kalau untuk pemeriksaannya tentu datang ke FKTP kan, karena nanti dokter yang akan memeriksa. Tapi kan tetap mendaftarnya lewat mobile JKN juga untuk kan, antrian online-nya tetap dari aplikasi mobile JKN. Oke, baik. Mbak, gini loh Mbak, tadi kan Mbak sempat spill ya kalau menunjukkan adanya risiko yang berbahaya tertentu gitu ya. Nah, misalnya nih Mbak, salah seorang melakukan screening riwayat kesehatan, lalu menunjukkan nih hasilnya ternyata dia punya risiko penyakit tertentu yang mungkin cukup berbahaya atau agak parah. Apakah BPJS juga menanggung pemeriksaan lanjutan sampai dengan rujukannya, sampai tuntas gitu nggak sih Mbak? Ya, tadi balik lagi ke alurnya ya. Jadi memang urutannya peserta wajib mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu. Jika hasilnya beresiko, ada tindak lanjutnya, yaitu peserta datang ke FKTP gitu ya, konsultasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan gitu ya, sesuai dengan resiko penyakitnya gitu ya. Dan kalau misalkan memang perlu penanganan lebih lanjut, itu dirujuk gitu ya. Nah, ini semua masuk ke dalam penjaminannya BPJS gitu. Yang penting sesuai dengan alurnya gitu. Yang penting tertib dengan alurnya. Betul. Gitu ya. Juga jangan lupa bayarnya tertib juga gitu. Ya, itu yang penting. Gitu. Baik Mbak, sebelum kita akhiri ada satu hal penting nih Mbak untuk masyarakat ya. Jadinya jangan sampai kita sudah download aplikasi mobile JKN tapi cuma didiemin aja gitu ya Mbak ya. Jadi manfaatkanlah untuk screening riwayat kesehatan gitu ya Mbak ya. Mbak, kira-kira ada pesan nggak sih Mbak untuk masyarakat yang masih ragu atau males lah untuk melakukan screening riwayat kesehatan ini meskipun sudah jadi peserta JKN, mungkin udah lama, udah bertahun-tahun atau gimana gitu Mbak? Silakan Mbak. Ya. Baik, mungkin untuk masyarakat gitu ya, jangan ragu, jangan malas untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Jangan tunggu sakit untuk ke rumah sakit. Sayangi diri dengan screening sejak dini. Baik, terima kasih Mbak Yulinda untuk segala penjelasan dan juga pemaparannya terkait screening riwayat kesehatan buat semua masyarakat peserta JKN khususnya ya Mbak ya, yang sudah mendownload aplikasinya dan udah bayar tiap bulan ya, biar nggak sia-sia, jadi manfaatin minimal itulah screening riwayat kesehatan bisa dilakukan dalam 1 kali dalam setahun gitu ya Mbak ya. Nah, tapi juga bisa diulang di tahun berikutnya gitu kan ya Mbak. Nah, semoga ini semua bisa menyadarkan kita semua termasuk saya gitu ya agar lebih cinta pada diri sendiri dan care pada kesehatan sendiri, apalagi sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan sekarang yang sudah menjelaskan adalah BPJS Kesehatan dari cabang Jakarta Barat. Terima kasih Mbak Ayu untuk kehadirannya. Sama-sama. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga kesehatan kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya dengan Jonita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.